Karena sudah balance, kita bisa mappingkan ke struktur organisasi. Bagi Bapak Ibu sekalian yang lagi menyusun struktur organisasi, restrukturisasi, itu jangan memikirkan kotak unit kerjanya, tapi pikirkan fungsinya apa saja, kemudian kita simulasi semuanya, sampai keluar balancingnya, bahwa satu unit kerja itu balance dengan yang lain, terus masuk yang Konstantin Law tadi, yang low coupling sama high cohesion ya jadi satu struktur. Dari sana kita bisa nyusun struktur organisasi yang lebih rapi dan sulit dibantah. Dalam arti kalau ada yang komplain kita jelaskan aja. Inilah cikal bakal kemudian lahir PR UGM nomor 10 tahun 2023 tentang SOTK di UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada istilah SOP, ada istilah proses bisnis, ada istilah alur proses, flowchart, prosedur kerja. Nah, itu sebenarnya bedanya apa yang pertama? Yang kedua, state of the art-nya seperti apa? Dalam arti, ternyata ada perubahan sejak era 1900 awal sampai 2024 itu ada perbedaan, pergeseran paradigma atau paradigm shift. Nah, ini nanti kita akan cermati kira-kira apa saja yang membuat berbeda dari awal munculnya kita mulai menatap alur proses bekerja kita sampai di era modern ini gitu ya. Saya catat ada 5 pergeseran paradigma di proses bisnis manajemen gitu ya. Yang itu saya catat nanti akan agak sedikit merombak banyak hal di dunia alur proses bisnis yang kita pakai untuk organisasi gitu ya. Nama saya Romi, Bapak Ibu Romi Satriohono ini yang sudah sering ikut kelas-kelas saya mungkin sudah kenal, nggak ada masalah. Yang bagi yang belum ikut, saya lulusan SMA Taruna Nusantara di Magelang, saya angkatan pertama. Sebelumnya saya SD SMP di Semarang. Setelah itu ikut program beasiswa Pak Habibie. Saya di Jepang 10 tahun, PhD saya di Software Engineering dan Machine Learning. Sekarang garapan-garapannya yang ngikutin kompetensi saya yang berhubungan dengan Enterprise Architecture, Software Engineering, Machine Learning. Nanti saya akan ceritakan juga, loh ini apa hubungannya dengan proses bisnis gitu ya. Nah, proses bisnis itu kalau di dalam dunia bangun software itu masuknya di fase analisis dan desain. Khususnya analisis behavioralnya gitu ya. Kita ngelihat proses bisnis organisasi baru kita tentukan mana yang akan kita automate gitu kan, mana yang kita akan buatkan sistemnya. Dari sisi enterprise architecture itu masuknya ke bisnis arsitektur. Di dalamnya ada artifact yang namanya bisnis proses diagram. Nah, proses bisnis ada di sana. Saya pulang Indonesia 2004, hanya tahan 3 tahun jadi PNS. Setelah itu saya mulai kembali ke habitat saya. Ketika di Jepang saya dulu part-time di banyak tempat. Saya mulai dari angkut-angkut barang jadi kuli saya dulu. Ketika program bahasa umur 18 tahun, saya kerja di Kuroneko Yamato dulu sempat part-time gitu ya. Jadi kayak JNE gitu, saya ngangkut-ngangkut barang. Terus mulai jadi kasir 7-Eleven. Masuk ke kuliah, saya mulai jadi programmer, saya mulai jadi sistem analis di berbagai tempat. Saya sempat jadi penerjemah juga, game developer di Activision. 2003 sebelum saya pulang, saya mendirikan ilmukomputer.com. Kalau orang komputer kenal saya lewat itu dulu. Terus kemudian saya formalkan dalam bentuk Brandmatics. Brandmatics saya spin off jadi Branddev. Jadi kalau training centernya kita Brandmatics, kalau ada project kita pakai Branddev. Nah, satu kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya akademisi, saya ngajar di banyak program pasca sarjana, saya masih advisory board juga di UGM, Fakultas Teknik, terus saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index. Nah, beberapa hasil riset yang saya lakukan dan tim, kita invent banyak framework. Kalau untuk bangun enterprise architecture kita kasih nama IDEA framework. Kalau untuk urusan business process management termasuk siklusnya itu kayak gimana. Nah, itu kita copyright-kan, kita urus untuk merek dan seterusnya, itu business process management. Ada juga yang alur proses data science yang CRIPS DM, itu kita improve, jadilah IDDS. Planning, analysis, design, implementation, gaya kita mengelola software gitu ya, mulai dari fase sistem request datang, itu sampai artifact-artifact yang dibangun di setiap fase itu apa. Nah, itu kita ID software engineering, nama frameworknya. Nah, ini yang kita implement di berbagai tempat. Kemudian saya mulai bantu KPK di generasi awal 2007-2008 gitu ya, sampai 2023-2024 masih kita update untuk proses bisnis di sana, IE di sana. Terus kita bantu Polri, TNI, AD, terus di Putristek ini sudah 2 tahun kita bantu. Kalau di kementerian kita dikasih nama Arsitektur SPBE, Enterprise Arsitektur itu. Meskipun saya sudah bahas di YouTube saya sebelumnya juga ya, apa yang di kepala orang Indonesia dengan Arsitektur SPBE itu sebenarnya bukan Enterprise Arsitektur yang sebenarnya. Jadi Perpres 95, Perpres 132 itu bercerita Arsitektur SPBE itu sebenarnya arsitektur IT, Enterprise Arsitektur organisasi gitu ya. Terus saya bantu Pertamina Group,
Astra Group, PLN Group, Waskita Group juga kita bantu, termasuk juga KAI, Taspen, Bali Tower, BPMA di Aceh juga gitu ya, yang oil and gas sama energi banyak. 2 tahun terakhir saya bantu UGM, Prof. Pratikno dan Bu Rektor minta saya untuk kita mereform UGM, nah sampai SOTK-nya kita keluarkan segala macam, basisnya dari proses bisnis. Nanti saya ceritakan ya, nanti saya ceritakan. Jadi kenapa saya pakai istilah paradigm shift? Karena memang paradigm shift ini wordingnya dibuat oleh Thomas Kuhn di tahun 1962, jadi dia nyebutnya bahwa ada scientific revolution, bahasa normalnya ya cara berpikir, ada perubahan-perubahan radikal dari cara berpikir. Yang tadinya goalnya kayak gini, sekarang goalnya jadi kayak gini. Yang tadinya metodologinya biasanya hanya untuk kayak gini, ternyata sekarang beda loh. Nah, itu istilah paradigm shift atau pergeseran paradigma itu. Saya catat ada 5 di dunia proses bisnis. Oh ya, ini series paradigm shift saya ada banyak ya. Nanti dilihat di YouTube saya, nanti di setiap playlist tadi ada paradigm shift sendiri-sendiri gitu ya, sesuai bidangnya. Nah, yang untuk bisnis proses itu ada paradigm shift, pergeseran paradigma, perubahan pada konsep dan goal. Yang kedua, notasi sama cara kita memodelkannya berubah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau dulu kita sebut tahapan, kalau sekarang cycle, siklus, dan kita nggak perlu from scratch buatnya, karena sudah banyak framework yang bisa kita pakai. Yang keempat, kalau dulu kita gambarkan, sekarang kita simulasikan, dan bahkan kita automate. Kalau dulu kita harus manggil orang IT, ketika proses bisnis kita pengen automate, sekarang enggak. Sudah banyak low-code robotic process automation yang bisa kita pakai. Nanti di belakang ini juga kita ada kelas tentang RPA juga ya. Kalau dulu kita berpikir bahwa proses bisnis tok aja sudah kita gambarkan dan kita simulate, berubah lagi. Proses bisnis itu harus kita sambungkan dengan dimensi-dimensi organisasi yang lain loh. Kalau nggak bisa kita pakai untuk menata kelola organisasi juga gitu ya. Karena apa? Organisasi yang dibangun di era sekarang itu bukan organisasi yang dipikirkan oleh Frederick Taylor di tahun 1900-an lah, awal lah gitu ya, yang masih sederhana, orangnya juga nggak banyak. Sekarang orangnya bisa ribuan, orangnya bisa puluhan ribu. Nah, itu makanya, dan framework juga banyak. Urusan organisasi itu nggak cuma alur proses bisnis, ada rencana strategis, visi, misi. Nah, itu yang nanti kita bahas. 5 hal ini. Saya mulai dari yang pertama. Kok bisa disebut ada pergeseran paradigma di konsep dan tujuan orang membuat proses bisnis? Karena apa? Nah, jadi ceritanya gini. Konsep proses bisnis itu berangkat dari keinginan manusia untuk mencoba menata organisasinya supaya lebih nyaman. Apakah dulu berpikir awalnya kayak gini? Enggak. Dulu Frederick Taylor itu dijuluki Bapak Revolusi Industri Kedua ya. Jadi yang pertama Revolusi Industri Satu itu dari tenaga budak manusia jadi pakai mesin uap. Mesin uap jadi mesin elektronik. Nah, ini Frederick Taylor makanya disebut Bapak Teknik Industri kan. Jadi mulai ada mesin-mesin elektronik, Frederick Taylor memikirkan caranya, dia nggak pengen alat-alatnya itu rusak. Karena itu dia buatkan instruksi spesifik cara pakai alat, cara bekerja dengan menggunakan alat itu. Bentuknya tahapan-tahapan, pertama kali ditulis dengan model narasi pakai kalimat. Jadi itu yang kemudian kita sebut dengan standar operating procedure. Kita desain untuk staf bekerja, kalaupun pakai alat, alatnya jangan sampai rusak, panduannya sudah ada standar operating procedure. Makanya kalau kita definisikan ya, panduan tertulis berisi langkah-langkah rinci yang harus diikuti dalam menjalankan sebuah tugas atau aktivitas. Gitu ya. Nah, bentuknya ada yang dulu di era awal itu pakai kalimat, caramu bekerja kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jika kayak gini, maka kemudian kayak gini. Orang mulai berpikir bahwa ini bukan cara yang bagus. Setiap kali ada, ini kalimatnya jika maka gitu kan. Nggak bisa kayak gitu lagi, orang nggak nyaman untuk baca, akhirnya mulai dimodelkan. Ketika dimodelkan itu, kalau suatu saat ada jika ini maka ini, oh, lu pakai gateway atau pakai decision. Semacam itulah, mulai orang berpikir untuk memodelkan. Pemodelan yang pertama kali dilakukan itu dengan menggunakan flowchart. Jadi dari narasi kalimat biasa, dimodelkan dengan cara bebas, terus kemudian orang mulai menggunakan flowchart. Frederick Taylor ini kemudian, ini yang terkenal, ajaran dia yang terkenal, 4 scientific management principle ini. Nah, itu mulai memasukkan notasi-notasi yang menunjukkan bahwa ada alat di sana. Ini bagaimana purchasing proses di Ford di generasi awal gitu ya, yang tadinya pakai kalimat, mulai diubah pakai ini, oh kita mulai menggunakan tools loh, ada pendatabasean di sana, itu mulai kita gambarkan dengan notasi-notasi seperti ini. Bergeser,
Kalau tadinya kita berpikir bahwa cara mengajari orang untuk menggunakan alat, SOP itu dilakukan oleh staff. Kalau dulu saya jadi ASN ketika di LIPI gitu ya, SOP itu istilahnya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat gitu ya, yang bikin staf eselon 4 untuk eselon 4, staf eselon 4 kalau dimarahin yang dimarahin staf eselon 4. Ini kemudian orang mulai berpikir bahwa loh, sebenarnya cara bekerja itu kan nggak hanya staff, tapi juga pimpinannya juga harus di-guide. Apalagi kalau ada pimpinan baru datang, dia mungkin masih baru, harus ada guidance-nya. Inilah kemudian yang tadinya naming-nya disebut operating prosedur gitu ya, prosedur mengoperasikan pekerjaan. Kalau ini kita pakai untuk pimpinan juga, yuk kita ubah bisnis proses gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan ada garis-garis ketika Frederick Taylor itu memberikan arahan bahwa organisasi yang efisien itu yang kayak gimana? Oh, yang alurnya jelas. Alur jelas itu seperti apa? Oh, ada fungsi-fungsi yang berjalan. Oh, fungsi-fungsi yang berjalan itu harus ada leadernya gitu ya. Nah, makanya leadernya itu disebut manager. Fungsi yang berjalan itu dikelompokkan. Fungsi yang kohesi, strong coupling keluarnya itu lemah, dijadikan satu struktur gitu ya. Jadi satu fungsi yang senada punya kohesi kuat, coupling keluarnya itu lemah gitu ya, itu dijadikan satu struktur. Ini mengikuti hukumnya Konstantin. Hukum Konstantin itu mengatakan bahwa ini yang kemudian dipakai juga, padahal itu hukumnya tadinya hukum membuat menata kelola organisasi, kemudian jadi menata kelola program, kode, sekarang bahkan dipakai orang politik gitu ya. Republik ini akan kuat kalau kohesi antara anak bangsanya kuat, ketergantungan dengan pihak lainnya lemah gitu kan. Nah, makanya organisasi apa yang efisien kalau terkumpul dari functional organization, functional unit tadi, jadilah functional organization. Nah, mulai kemudian dibikin bisnis proses utama atau bisnis proses level 0 dari sebuah organisasi. Di mana pergeseran paradigmanya, sekali lagi, yang tadinya menata cara bekerja staff gitu ya, manajer ke bawah, ini menata kelola organisasi ini bekerja tergantung levelingnya. Makanya kalau didefinisikan, mirip-mirip kayak tadi, cuman sekarang lebih lebih arahnya ke organisasi gitu ya. Kalau tadi ngomongin tugas, kalau ini rangkaian aktivitas terstruktur yang dilakukan sumber daya organisasi, itu baik manusia atau alatnya ada di sana, asetnya ada di sana, menghasilkan produk dan layanan untuk kebutuhan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, nggak hanya efektif itu tercapai ya, tapi juga dengan cost yang lebih murah, itu yang disebut dengan efisien. Nah, definisi ini kok ada pengaruh kebutuhan internal, kebutuhan eksternal itu apa? Nah, itu yang kemudian menjadikan orang mengklasifikasi proses bisnis. Belajar dari Michael Porter bahwa organisasi itu ada primary activities sama support activities. Nah, nanti proses bisnis ngikutin model ini. Di organisasi saya itu kayak misalkan yang ngurusi IT, yang ngurusi finance, yang ngurusi aset, itu akan mendukung, jadi produk proses bisnis itu kalau dibuat untuk mendukung berjalannya organisasi ini internal. Nah, itu disebut dengan support activities. Oh, ini tuh pengembangan produk, terus kemudian penjualan, sampai layanan pelanggan. Nah, itu yang disebut dengan primary support. Kalau kita desain prosesnya, itu proses itu yang menikmati pelanggan kita. Nah, itu disebut primary. Kalau yang menikmati internal disebut dengan support activities gitu ya, atau proses pendukung gitu ya. Jadi kalau ditanya, orang IT itu adanya di mana? Ya pasti support. Yang ngurusi finance pasti support. Yang ngurusi SDM, HR misalkan, oh ya support gitu ya. Tapi kalau bagian produksi, pengadaan, pemasaran, layanan pelanggan itu masuknya ke primary. Jadi sekali lagi, paradigm shift pertama, tadinya kita pakai untuk alur cara menggunakan mesin dan peralatan, alur cara bekerjanya pegawai, berubah alur cara organisasi menjalankan pekerjaan dan usaha, dan harapannya itu bisa lebih efektif dan efisien. Kalau dulu hanya konsepnya supaya alatnya nggak rusak dan seterusnya gitu ya, sekarang berubah. Nah, yang kedua, modeling sama notation. Di yang pertama sudah saya sebut, bahkan awalnya itu pakai narasi. Jadi model narasi seperti ini di era awal standar itu gitu ya. Terus kemudian mulai digambarkan gitu kan, mulai digambarkan, dan cara menggambarkannya kemudian sepakat nih sampai puluhan tahun pakai flowchart aja. Masalahnya flowchart itu tidak ada yang menstandarkan. Makanya di era tahun 2000 orang-orang kemudian bergerak bahwa oh kayaknya kita harus membuat standar baru gitu ya. Nah,
Masalah yang kedua, flowchart itu modelnya melebar dan membesar. Jadi kalau ada proses yang kompleks, yaitu sampai berhalaman-berhalaman, nyambung-nyambung terus. Ini agak nggak wajar karena manusia agak sulit memahami. Dan kalau kita basisnya bahwa proses bisnis itu bergerak, nggak hanya nata kelola pekerjaan, tapi organisasi, pimpinan juga punya bisnis proses yang level 0, level 1 itu miliknya top leader gitu kan. Ini jadi nggak akan mau top leader itu nggak ada waktu dia memahami semuanya itu. Karena itu ini harus dibuat hierarki. Nah, jadi nggak ada yang menstandarkan flowchart. Object Management Group nanti membuat standar notasi yang namanya BPMN itu. Mulai rame 2005 awal, saya pulang Indonesia itu mulai ajak kayak Pan-RB dan perusahaan-perusahaan untuk nggak lagi pakai flowchart, tapi yuk pakai BPMN aja gitu ya. Lahirlah Permen Pan-RB 12 tahun 2011 kalau di kementerian ya. Diupdate lagi Permen Pan-RB 19 tahun 2018, itu saya bantu untuk drafting juga. Nah, yang kedua, yang masalah flowchart melebar tadi, itu diatasi BPMN itu model gaya pemodelan proses bisnisnya itu leveling dan dia divergen ke bawah gitu ya. Jadi nanti pimpinan kalau disebut proses bisnis level utama, lah pimpinan hanya paling melihat beberapa jumlah direkturnya dia aja fungsi-fungsi itu gitu ya. Jadi mungkin 5, 6, 7, 9 mungkin 10 pol udah gitu ya. Itu yang dilihat oleh pimpinan di level atas gitu ya. Di bawahnya ya nanti ngelihatnya unit kerjanya orang finance tuh ngurusi apa saja. Oh, saya ngurusi atau orang HR ngurusi apa saja. Nah, itu nanti di bawahnya itu level 2. Nanti manajer ngurusi apa? Gitu ya. Jadi director ngurusi apa, manajer ngurusi apa. Kalau kita nanti mappingnya satu ke satu ya. Nah, nanti udah kelihatan lebih indah seperti ini, standar proses bisnisnya juga sudah di-define oleh Object Management Group. Object Management Group itu terkenal di dunia IT karena dia menstandarkan UML juga, Unified Modeling Language. Di sana sudah ada activity diagram, jadi kalau untuk bangun aplikasi, sistem, alur prosesnya, itu boleh pakai activity diagram yang di UML. Nah, bedanya apa dengan BPMN ini? BPMN itu sebenarnya didesain untuk organisasi. Proses bisnis organisasi, bukan proses bisnis tentang sistem. Nah, BPMN lahir, sekarang sudah dipakai hampir 80% organisasi di dunia. Orang mulai agak meninggalkan flowchart, dan yang kedua yang menarik, BPMN itu notasi grafis yang dia modelnya hierarkis ke bawah sesuai dengan leveling organisasi. Ada nanti rule of thumb ketika kita membangun proses bisnis dengan menggunakan BPMN, usahakan setiap proses itu bisa ditampilkan dalam satu layar. Gitu ya. Jadi kalau layar itu kotaknya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan gitu ya, yang ke bawahnya itu juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti activities yang kita bangun itu hanya sekitar 36 aja. Jadi nggak boleh lebih dari itu, sebab nggak kelihatan lagi. Loh, kalau pengen detail gimana? Oh, masuk level di bawahnya. Buatkan subproses masuk ke level di bawah. Pokoknya proses bisnis itu harus bisa ditampilkan dalam satu layar, gitu ya. Itu konsepnya. Karena memang proses bisnis itu akan ditunjukkan ke orang, alurnya kayak gini loh Pak, akan dijelaskan, gitu kan. Elemennya sederhana sebenarnya. Elemen dari bisnis proses model annotation atau BPMN itu ada swimline-nya. Swimline itu mekanisme untuk ngatur memisahkan aktor atau penanggung jawab. Pool yang gede itu menunjukkan organisasi, line itu menunjukkan pelakunya. Beberapa tools kayak Bizagi itu poolnya dipakai untuk kontainer dari proses gitu ya, line-nya untuk menunjukkan aktornya. Nah, yang kedua, connecting object itu ada yang putus-putus, ada yang nyambung. Nanti setelah ini saya tunjukkan ya. Artifact itu untuk menjelaskan sebuah elemen-elemen ini. Jadi kalau kita sudah nyusun misalkan, oh activities ini maksudnya apa toh? Nah itu dijelaskannya pakai artifact. Bisa dia bentuknya anotasi, grouping, data object atau data store. Flow object itu yang utamanya start, itu event namanya, start sama end, event, terus kemudian satu pekerjaan itu activities gitu ya. Kalau kayak decision segala macam itu nggak dikasih nama decision tapi gateway. Gateway itu nanti ada yang eksklusif gateway itu decision, ada yang paralel itu barengan gitu ya, dan seterusnya nanti kita sambil lihat ya. Ini contohnya, Swimland itu punya pool kontainer dari prosesnya sama aktor pelakunya siapa. Jadi mulai dari start, activities, terus kemudian ada gateway, ini event, ini gateway, ini activities gitu ya, ini pool, ini line. Terus kemudian connecting object itu yang sambungannya. Ada yang bentuknya solid seperti ini, itu disebut sequence flow. Jadi kalau saya menghubungkan dalam satu pool, itu biasanya sequence flow. Kalau saya menghubungkan keluar, oh saya membuat dua pool nih, gitu ya, itu pakai message flow, gitu ya.
Kalau untuk memberi nyambungin ke artifact itu disebut dengan asosiasi. Nanti seperti itu. Nih kayak gini ini kan ke artifact ini penjelasannya. Ini asosiasi, tapi kalau keluar secara umum itu nanti message flow, di dalam itu nanti sequence flow. Artifact itu yang penjelasan tadi. Bentuknya bisa anotasi, data objek, sama data store. Anotasi itu ngasih catatan, proses ini apa toh? Nah, gitu. Tapi kalau kita pengen tunjukkan, oh ini akan mengakses sebuah aplikasi, nah itu pakai data store. Ini akan membutuhkan atau menghasilkan sebuah dokumen. Nah, itu nanti data objek nanti di sini gitu ya. Ini artifact. Terus kemudian nah, flow object ini yang utamanya. Event itu something that happen. Dia bukan something to do. Kalau something to do si activities itu gitu ya. Jadi nggak ada melakukan bla bla bla, itu nggak akan jadi event. Tapi start, ngisi form, ini nanti start ini bisa banyak ini. Startnya karena kejadian ada surat perintah, bisa. Karena waktu, oh setiap jam 9 pagi ngapain, itu juga bisa. Event itu start, sama middle, sama end di belakang gitu ya. Nanti di dalamnya itu tergantung. Apakah dia bentuknya kayak gini, ini pesan, berarti pesan diterima dia mau ngapain lagi nih. Nah itu kayak gini gitu ya. Atau waktu juga bisa. Activities itu nanti bisa dua, atomic activities yang kayak atas ini, atau mencairkan kredit itu ada proses di bawahnya yang lebih detail. Nah, itu namanya sub proses. Gateway itu ada 6 kalau di BPMN, tapi yang paling banyak dipakai dan yang comply dengan simulasi paling 2. Eksklusif gateway, pilih salah satu, atau kegiatan yang dilakukan bersamaan, itu paralel gateway. Makanya biasanya ya saya hanya pakai 2 itulah, nggak perlu di ini semua, termasuk ketika kita bikin peraturan ya. Ada peraturan perusahaan tentang panduan penyusunan proses bisnis, itu sebenarnya nggak perlu semua apa yang ada di BPMN kita keluarkan, orang malah pusing nantinya. Nah, ini detailnya nanti kayak gini. Apakah semuanya harus kita pakai? Enggak. Konsep pemodelan proses bisnis itu, kalau bisa disajikan dalam bentuk bulat, kotak, panah, sajikan dalam bentuk bulkonah tadi, bulat, kotak, panah. Jangan membuat orang pusing dengan beraneka ragam. Ini nanti detailnya kalau pengen lebih detail intens ikut kelas kita yang BPMN yang 3 hari itu nanti akan banyak latihan di sana. Cara memodelkannya seperti ini, gitu ya. Ini kalau saya ikuti ajarannya framework ya, kayak EPQC ketika dia membangun sebuah proses bisnis itu sebenarnya seperti apa tuh gitu ya. Organisasi itu punya visi dan misi. Visi misi itu nanti terbreakdown dalam function atau fungsi. Fungsi itu nanti terbreakdown lagi jadi kategori di proses bisnis, kemudian kelompok proses. Ini namingnya saya kasih nama seperti EPQC ya. Kategori, kelompok proses, proses, activities, tugas gitu ya. Nah, nanti setelah terbreakdown seperti ini, fungsi ke kategori ke levelingnya 1-1, 1-2, dan seterusnya gitu ya. Fungsi 2 juga kayak gitu. Jadi kalau dikatakan menyusun proses bisnis, nah itu di organisasi kayak gini. Nah kemudian kita tetapkan, kalau fungsi 1 dan fungsi 2, oh ternyata fungsi 1 dan fungsi 2 itu hasil analisis kita dari pemodelan dan simulasi, itu ternyata coupling dengan luarnya lemah, kohesinya kuat antar fungsi 1 dan fungsi 2, itu kita jadikan satu struktur, whatever apapun levelnya ya, atau satu direktorat, atau satu unit kerja, atau satu subdirektorat, terserah. Pokoknya fungsi 1, fungsi 2, kohesi terlalu kuat, coupling keluarnya juga lemah, jadikan satu struktur. Fungsi 3, ini nggak punya coupling kemanapun ya, dia kohesi di dalamnya juga sudah kuat, jadikan satu unit kerja. Jadi kita itu bisa menentukan struktur organisasi bukan kotaknya dulu, tapi fungsinya dulu kita define, baru kemudian kita simulasikan sampai ujung, kita balance, baru kemudian struktur organisasi tata kelolanya kita tetapkan. Ini nanti yang level 3, 4, 5 itu dulu yang kita sebut dengan standard operating procedure. Di era proses bisnis sebenarnya SOP-nya sudah nggak ada lagi. SOP-nya ya, loh lah ya proses bisnis level berapa gitu sebenarnya. Jadi SOP itu old terminology, maknanya sama dengan proses bisnis level rinci. Lah ya rincinya itu berapa? Apakah 3, 4, 5 terserah gitu ya. Untuk level 6 itu kalau ini EPQC kan hanya level 5, level 6. Nah, ini kalau di perusahaan-perusahaan seperti pembangkitan kayak PLN segala macam, level 6-nya itu kita pakai untuk instruksi kerja yang bentuknya ada video tutorial, itu saya kasih nomor juga, itu kita jadikan level 6. Mulai disebut dulu SOP itu mulai proses, activity sama tugas tadi. Dan ini bukan menurut saya ya, Mbak Ustani, biar nggak ini. Ini sudah banyak paper yang nulis itu,
Di PQC Framework juga nggak ada satupun menggunakan istilah SOP gitu ya. Di Indonesia masih pakai SOP dan dicampur-campur gitu ya. Kalau kita lihat peraturan-peraturan di kementerian itu mumet. Jadi di depannya itu pakai proses bisnis, di belakangnya suruh pakai flowchart, di depannya disebut proses bisnis, belakangnya sebut SOP dan seterusnya gitu ya. Dengan notasi yang berbeda, saya nggak tahu peraturannya, nggak bikin mumet sekarang gitu ya. Nah, ini nanti saya ceritakan di YouTube saya tentang konsep modeling sama simulasi detailnya gitu ya. Hari ini kita ngebahas ini. Saya berikan contoh ketika saya bantu Prof. Pratik yang kebetulan Ketua MWA, Mensesnek sekarang, dan juga Bu Ova, Rektor UGM. Kita restrukturisasi organisasi Mas Rom gitu ya. Apa yang kita lakukan? Tolong pikirkan kotaknya. Nah, nggak bisa. Bukan kotak yang kita pikirkan. Tapi seperti tadi, visi saya cek, misi dari Renstra, dari peraturan Rektor UGM, dari statuta, kita cek visi misi, saya breakdown jadi fungsi. Oh ternyata fungsi utamanya itu ada 6. Jadi fungsi inilah yang dikontrol oleh Bu Rektor nanti gitu ya. Fungsinya ada 6. Nah, fungsi 6 itu kemudian mulai saya gambarkan. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu ada di merah, kuning, hijau ini. Jadi pengelolaan pendidikan pengajaran, pengelolaan penelitian, terus kemudian pengabdian masyarakat. Nah, ini sudah 1, 2, 3. Nanti kebijakan berhubungan dengan pendidikan pengajaran, tentang penelitian, tentang pengabdian masyarakat, itu akan dieksekusi oleh fakultas dan sekolah. Lihat ya, cara berpikirnya ya. Jadi cara berpikirnya itu function. Terus kemudian disupport oleh fungsi sumber daya manusia, keuangan, perencanaan aset sistem informasi gitu ya, dan di lehernya Bu Rektor itu ada sekretariat universitas gitu ya, yang dia menata kelola semua. Dan ini levelnya support di bawah, primary-nya ada di atas 3 tridharma ini dengan satu fakultas yang sebagai eksekutor gitu ya. Nah, di sini nanti kita breakdown ke bawah. Nah, jadi yang penyelenggaraan pendidikan itu fungsinya apa saja? Breakdown ke bawah. Terus kemudian breakdown lagi ke bawah. Oh, ternyata penyelenggaraan pendidikan itu ada promosi penerimaan, pengolahan statistik. Promosi penerimaan itu ngapain? Gitu kan? Oh, ada banyak ini. Satu itu mulai nyiapin materi sampai ke pelaksanaan proses seleksi penerimaan mahasiswa. Pelaksanaan proses seleksi penerimaan mahasiswa itu kayak gimana alurnya? Alurnya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau ditanya SOP itu yang biasanya dulu kita sebut untuk yang di era sekarang itu mulai ada start sama end seperti ini dan ini nanti bisa kita simulasikan gitu ya. Nah, di Putristek nih kebetulan kita yang bantu juga. Proses bisnis utamanya loh seperti ini. Nanti untuk pengolahan standar kurikulum asesmen pendidikan turun lagi seperti ini, level 2 ya. Terus kemudian level 2-nya, oh tadi mulainya dari 0 ya. Terus level 2 masuk level 3 sampai pengolahan asesmen nasional itu yang kayak gimana? Oh alurnya kayak gini. Begitu alurnya sudah clear kayak gini, gitu ya, orang IT-nya ketika dapat tugas untuk membuatkan aplikasi juga gampang, gitu kan? Karena apa? IT service dan aplikasi yang dibangun oleh orang IT itu sebenarnya mengotomatisasi proses bisnis, gitu ya. Makanya kenapa kok ada fase analisis itu kita pahami alur proses bisnisnya kayak gimana toh, gitu ya. Mana yang harus kita automate, mana yang enggak. Nah, jadi sekali lagi saya rangkumkan, menggunakan narasi kalimat di era awal, notasi pemodelan yang nggak standar tadinya dan nggak berbasis leveling, sekarang notasi pemodelannya sudah standar, basisnya, konsepnya leveling. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, dulu kita sebut, tahapan bangun proses bisnis itu kayak gimana toh, gitu ya. Kita sebut tahapan, orang kemudian mulai sadar bahwa saya analisis, saya modelkan, gitu ya. Model ini juga gampang nih. Aktornya kita tetapkan dulu, tupoksi dari setiap tugas pokok fungsi dari setiap aktor itu saya define, terus kemudian alirannya atau saya alirkan, gitu ya. Nah, lahirlah seperti ini, selesai, nggak kita apa-apain lagi. Tapi ternyata di era sekarang nggak ada paradigm shift. Sekarang nggak hanya analisis dan pemodelan loh, tapi saya datang lagi untuk verifikasi sudah benar atau belum. Yang redundant saya harmonisasi nanti dicek. Yang terakhir harus saya simulasi apakah proses ini tuh nggak ada bottleneck. Satu, service level agreement dari proses itu seperti apa. Yang kedua, orangnya cukup atau enggak. Yang ketiga itu masuk nanti ke semuanya ke simulasi, gitu ya. Yang kalau dulu kita sebut dengan workload analysis atau WLA itu sebenarnya itu salah satu bagian dari simulasi itu, gitu ya. Nah, jadi yang analisis, kalau ditanya gimana cara saya menganalisis proses apa yang sebaiknya saya bangun, bisa dari
temuan, jadi kita datang ke sebuah organisasi, terus kemudian, oh cara bekerjanya dia kayak gini. Atau saya interview, atau saya kumpulkan modelnya workshop, itu boleh. Nah, terus kemudian dokumen analisis, kita lihat SOP, Juklak, Juknis, Jubdes dari setiap unit kerja, kita tarik semuanya, kita analisis semuanya, terus kemudian dari tupoksi, urjab yang ada, gitu ya, itu kemudian mulai saya tata mana yang bentuknya activities gitu ya, kalimat aktifnya mana dan seterusnya, mulai kemudian kita modelkan. Yang tadinya bentuknya beraneka ragam, saya modelkan pakai standar BPMN seperti ini, saya rapikan, terus kemudian kita datang untuk coaching klinik atau workshop, bentuknya tadi seperti tadi, saya bisa dapatnya itu bisa lewat evidence base, interview atau workshop. Biasanya kita interview dan workshop, terus kemudian saya butuh orang di unit kerja itu sebagai apa? Subject matter expert, domain expert itu satu orang yang dia strong di pemodelannya sendiri gitu ya. Nih proses analisnya dia kuat. Yang terakhir, kalau nanti pengen, ini sebenarnya paradigm shift yang terakhir ya nanti ya. Kalau ke cara kerja kita nggak hanya kayak gini, tapi kita mappingkan ke dimensi organisasi. Rencana strategis, resiko, KPI, dan seterusnya jadi seperti itu. Nah, sudah saya gambarkan, modelkan, saya datang lagi untuk verifikasi. Gitu. Ini setuju nggak kalau prosesnya kayak gini? Jangan-jangan, oh ini cuma satu dua orang yang mikir, sebenarnya nggak kayak gini bisa, gitu ya. Verifikasi. Terus kemudian tim saya melakukan harmonisasi. Harmonisasi itu kan unit kerjanya banyak. Ternyata mereka itu di setiap direktorat punya sekretariat. Sekretariat itu punya proses bisnis sendiri-sendiri. Ini aneh, padahal sekretariat itu kan melakukan hal yang sama. Sekdijen kalau di kementerian itu harusnya melakukan hal yang sama. Sekretaris deputi melakukan hal yang sama gitu ya. Ngapain ini kok prosesnya beda-beda. Nah, itu saya sinkronisasi, harmonisasi, nanti saya temukan apakah ini diklaim dua pihak ini ternyata redundant. Oh, nggak redundant, tapi dia sekuensial. Setelah ini ke sini, boleh. Atau di dalam ini tuh sebenarnya ada ini. Nah, itu saya masukkan hierarkis berarti. Atau ini sama ini tuh hal yang berbeda. Objeknya berbeda, kategorikal gitu ya. Makanya prosesnya berbeda. Atau memang duplikat. Kalau tadinya kita analisis ada 10 proses yang seperti itu, ternyata itu sama saja gitu ya. Cuman berbeda-beda di beberapa tempat, tapi depan sama belakangnya sama. Itu nanti perbedaannya saya pakai decision untuk pemilihan gitu ya, atau paralel untuk dikerjakan bareng-bareng, tapi kita mengharmonisasi ada 10 proses yang kita anggap itu redundant, jadikan satu proses yang bisa dipakai bareng. Semua orang sudah berpikir kayak gini, dalam arti organisasi itu kan kalau kita lihat sebenarnya apalagi yang swasta ya, itu kan menjalankan hal yang sama. Mulai dari visi misi strategi, terus kemudian ngembangin produk, terus kemudian menjual produk, layanan pelanggan, ada yang ngurusi IT, ada yang ngurusi finance, ada yang ngurusi HR, kan sebenarnya sama semuanya gitu kan. Alur proses organisasi atau perusahaan yang mirip-mirip. Nah, banyak organisasi yang sebenarnya punya proses yang tidak terlalu berbeda, similar gitu ya, dia sebenarnya muncul ide untuk membuat framework dari proses generik dari organisasi itu. Framework proses bisnis ini yang terkenal paling nggak ada dua, yang untuk orang telekomunikasi itu pakai ITOM biasanya. Nah, yang untuk umum BUMN kita itu kebanyakan pakai EPQC yang kedua itu gitu ya. Jadi kalau ITOM itu ya singkatannya udah kelihatan dia untuk telco ya. Nah, kalau yang EPQC lebih luas. Dia punya dua kategori, satu yang cross industry, bisa dipakai semua industri, satu lagi yang industri spesifik kayak banking, airline, oil and gas itu ada khusus di sana. Makanya kalau saya bantu Pertamina Group, nah itu saya pakai yang oil and gas. Saya bantu misalkan perbankan, ya saya pakai banking gitu. Saya bantu kampus, saya pakai yang education dan seterusnya. Apakah perbedaan signifikan? Enggak, gitu ya. Nah, pembagiannya sama, operation process sama management and support process namanya gitu. Nah, sayangnya EPQC itu menyediakan kotak-kotaknya, ini yang hierarki tadi ya, kategori, kelompok proses, proses, activity sama task. Hanya menyediakan kotak-kotaknya, dari sana saya berpikir bahwa ini nggak bisa nih, kalau pimpinan melihat kotak-kotak kayak gini, mumet kepalanya dia gitu ya, makanya kemudian kita improve, saya buatkan alur proses bisnis mulai dari depan. Organisasi itu dari starting menyusun visi misi strategi, hasil konsep strategi dan inisiatif bisnis yang dia sudah susun tadi dipakai untuk pengembangan produk, produk yang sudah jadi, program ide pengembangan produk dan layanan tadi dipasarkan loh. Terus kemudian oh sudah laku nih jualan kita, disediakan gitu ya, baik produk atau jasa tadi. Terus kemudian kita kelola layanan pelanggan. Alur proses ini saya buat mengalir gitu ya.
Dan ini yang kita pakai untuk yang kalau bisa kalau biasa saya dapat pekerjaan dari BUMN. Level 1 yang tadi, level 2, level 3 gitu kan. Sampai mengelola pemeliharaan engineering pembangkit. Nah, ada di organisasi itu kita pakai PQC framework nih, tapi ada di proses bisnis organisasi itu yang nggak ada di PQC framework. Caranya gimana? Saya kasih nomenklatur baru EABC ini. 10, 3, 2. A, gitu ya. Ini nggak ada di EPQC. B, ini nggak ada di EPQC. Gitu ya. Saya pakai nomenklatur ABC di belakangnya. Jadi otomatis ngikut ke belakang. Jadi kalau B tadi memang nggak ada, di dalamnya pasti nggak ada, jadi saya pakai A lagi. Nah, sampai ke 10, 3, 2, BA. Itu berarti efficiency management nggak ada di EPQC, tapi ada di PLN Group misalkan gitu ya. Nanti seperti ini. Tadinya hanya tahapan biasa, sekarang siklus karena akan kita perbaiki, kita simulasi gitu ya. Bentuknya nanti sudah lebih kompleks dan kemudian sekarang nggak lagi tahapan tapi bentuknya cycle karena akan kita update gitu ya, berubah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang menarik nih. Proses bisnis itu sekarang, yang tadi sudah kita buat ya, analisis, modeling, verifikasi, harmonisasi, simulasi gitu ya. Nggak hanya kita gambarkan, tapi juga kita simulasikan. Yang disebut simulasi itu, pertama, prosesnya saya validasi, apakah ada yang bottleneck di sana atau enggak. Ini sudah efektif dan efisien atau belum. Gitu. Mungkin efektif, tercapai tujuannya, tapi nggak efisien. Saya saya pada kerjaannya padahal cuma 5, tapi saya ngos-ngosan kayak kayak ngerjakan 10 pekerjaan. Nah, itu ada yang nggak efisien di sana. Ini bisa kita cek proses validation. Yang kedua, saya pengen menetapkan service level agreement dari kasus di KPK misalkan gitu ya, yang kita bantu, itu kasus seperti ini tuh harusnya dalam berapa tahun bisa selesai. Itu service level agreement. Bagi orang IT, ngembangan aplikasi yang kategori A, B, C gitu. Yang A itu kira-kira berapa bulan bisa selesai. Service level agreement itu nanti bisa kita define secara otomatis. Yang ketiga, orangnya cukup atau enggak? Orangnya yang ada under atau over utilisasi gitu ya. Jadi nganggur dia, nggak ada kerjaan atau dia ngos-ngosan teriak-teriak karena overload. Itu yang ketiga. Nanti rekomendasinya kalau ada kita menemukan kayak gini case-nya, kok ini resource-nya nggak balance ya gitu ya, sebagian under, sebagian over, perbaikan alur proses bisnis. Jadi mungkin tupoksinya ada yang bisa kita pindahin. Jadi ada activities atau tugas pokok fungsi itu kita pindahin. Atau memang targetnya kegedean bisa, atau memang kekurangan target, semuanya underutilisasi, mungkin kurang target. Targetnya sudah pas gitu ya, tapi overutilisasi, berarti saya harus meningkatkan SDM. Nggak bisa ningkatkan SDM, nggak bisa ngurangi target. Otomatisasi proses bisnis lewat IT. Bangun aplikasi kayak apapun gitu ya, automation namanya. Makanya aplikasi itu datang sebagai bisnis proses automation yang harusnya lebih cepat, lebih efisien gitu kan, bukan lebih lambat. Makanya kalau kita lihat, dulu saya buat KTP bisa 3 hari Pak, gara-gara IKTP jadi setahun. Nah itu ada kesalahan fundamental bahwa IT-nya datang bukan untuk automate, tapi membuat hidup orang Indonesia jadi malah rumit kan gitu kan. Jadi malah rumit. Yang tadinya 3 hari pakai komputer, tiga minggu atau jadi 3 bulan atau bahkan setahun, itu berarti komputerisasinya gagal. Karena ruh dari computing, usul fikih dunia computing digariskan oleh Alan Turing, nanti lihat filmnya ya. Von Neumann itu komputer datang untuk mempercepat proses, mengurangi biaya operasional, membuat lebih akurat, bukan membuat lebih lama, membuat lebih mahal. Dan ini saya berikan contoh satu, ini yang sedang kita kerjakan di Pertamina Hulu Energi, di Pertamina Group, proses di level 0. Nah, masuk atau level 1, masuk ke level 2, nih ya. Terus kemudian masuk ke level 3 di sini, terus kemudian ini level 2 ya. Terus kemudian level 3-nya, oh, penutupan sumur eksplorasi. Ini ada nih, 278 ini penutupan sumur ini gitu ya. Nah, di sini ini penutupan sumur itu kayak gini. Jadi penutupan sumur itu prosesnya kayak gini. Ini sudah di-define dan sudah sepakat. Oke. Apakah kita diamkan? Enggak. Karena apa? Saya harus cek apakah ini benar-benar nggak ada bottleneck-nya atau enggak. Enggak ada proses birokrasi yang rumit yang membuat kalau saya simulasi, saya masukkan penutupan 2 sumur, itu ternyata stafnya ngos-ngosan, kayak ngerjain 4 penutupan sumur. Masuk 2 sumur, keluarnya 4. Ini berarti ada yang nggak efisien di sana, nggak valid ini, efektif mungkin gitu ya, tapi nggak efisien. Nah, kemudian saya cari masalahnya.
oh ternyata di sini nggak bisa ini kayak gini gitu ya. Proses penutupan sumur nggak dikerjakan secara paralel antara tim HSE dan tim operasi gitu ya. Jadi harusnya dilakukan setelah, justru sederhananya kayak gitu. Kalau kayak gini itu nanti ngos-ngosan gitu ya. Nah, kita improve yuk. Saya buat lebih sederhana. Oh enggak, di sana itu enggak paralel kok sebenarnya gitu ya. Di sana itu bentuknya serial, dikerjakan setelah yang depan ini gitu ya. Setelah saya perbaiki, saya masukkan lagi 2 pekerjaan, sekarang keluar 2 pekerjaan. Nah, ini udah valid, efektif, efisien. Itu yang pertama, gitu ya. Proses validation. Sekali lagi, yang disebut simulation itu ada 3, validation, time analysis, sama resource analysis, sampai kemudian nanti jadi rekomendasi ya. Ini validasi tadi. Yang kedua, time analysis. Nah, tadi prosesnya kan kayak gini. Saya masukkan waktu dari setiap activities. Oh, menyiapkan rencana penutupan sumur itu 8 jam, gitu ya. Memasang packer dan melakukan proses cementing untuk menutup sumur 16 jam dan seterusnya. Saya masukkan semuanya, saya simulate lagi. Kalau ada yang tanya, toolsnya pakai apa? Apapun. Boleh pakai Bizagi yang mudah. Kalau kita rencananya mau sekaligus buat enterprise architecture, bisa pakai Spark System atau IE platform yang sudah support BPMN. Ada banyak IE platform yang ternyata basisnya nggak BPMN, tapi IPC dan seterusnya gitu. Itu yang agak sulit nantinya gitu ya. Saya masukkan satu persatu. Nyiapin rencana penutupan sumur dari 8 jam dan seterusnya. Saya simulate, nanti akan keluar service level agreement bahwa satu penutupan sumur itu bisa dilakukan dalam 4 hari. Ini rata-rata ya. Rata-ratanya 3,96. Saya bulatkan 4 hari. Ini jadi service level agreement, saya masukkan, saya catat, jadi janji kita ketika kita memproses ini 4 hari. Ini makanya kalau lihat kita ngurus SIM di Samsat, terus kemudian ada tulisannya SLA gitu ya, bahwa 1 hari jadi prosesnya kita ikuti mulai dari datang, isi form, terus kemudian cek kesehatan di sana gitu ya, itu dalam 4 jam harusnya bisa jadi service level agreement dari polisian. Orangnya saya masukkan, jadi tim HSE-nya saya punya 3, operasinya 4. Menyiapkan rencana penutupan sumur hanya butuh 1 orang, gitu ya. Ini 1 orangnya kita assign 1 orang 1 orang. Apakah setiap pekerjaan hanya boleh 1 orang? Oh ya enggak. Ya, kalau di sini butuh 2 orang, yang kita assign-nya nanti 2 orang. Saya simulate. Nah, nanti akan keluar hasil tim HSC itu ternyata utilisasinya 30%, operasi 98%. Di sini kelihatan tim operasinya over utilisasi, tim HSC-nya under utilisasi gitu ya. Ini kalau kita lihat panduan umum ada di bukunya Justin sama Nellis, top managerial, jadi kayak board of director gitu ya, itu 65 sampai 75 optimalnya. Di atas 75 over, di bawah 65 under. Level manajerial yang tengah, middle, 75 sampai 85. Level officer clerical job itu 85 sampai 95 gitu ya. Di atas 95 over, di bawah 85 under utilisasi gitu ya. Nah, sudah keluar nih. Nah, kita jadi punya alat untuk membuat rekomendasi. Rekomendasinya apa? Yang pertama, oh, kalau yang tadi underutilisasi itu bisa saya pindahkan, yang dari overutilisasi saya move ke yang underutilisasi. Pekerjaannya bisa saya geser gitu ya. Pindahkan aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Yang kedua, ini kok underutilisasi semua, saya tambahin target. Ini kok overutilisasi semua, jangan-jangan memang targetnya kelebihan gitu ya. Yang ketiga, nggak bisa ngurangi target. Targetnya harus segitu, ya saya tambahin SDM. Ini orangnya segitu, tapi underutilisasi semua. Ya mungkin saya targetnya sudah pas gitu ya, tapi over berarti kita tingkatkan SDM gitu ya. Business process automation. Nggak bisa ngurangi target, nggak bisa nambah orang. Saya datang ke divisi IT, saya minta tolong dibuatkan aplikasinya Mas untuk mengotomatisasi proses bisnis. Nah, ini disebut business process automation. Kalau prosesnya kayak gini tadi, oh ternyata tim operasinya overutilisasi, saya pindahin aja. Ini saya tarik ke atas loh. Secara kompetensi SDM masih memungkinkan kok ini dilakukan oleh tim HSE ya. Sudah, ini saya angkat. Saya angkat 1 aja cukup. Kita uji coba. Di sana sudah mulai naik, tim operasinya nggak lagi overutilisasi. Tim operasinya dari 98 jadi 92. Mulai aman. 1 pekerjaan itu tadi 4 hari tadi ya. Terus kemudian saya pengen kita itu meningkatkan jadi 2 atau jadi 6 hari, tapi saya nggak pengen ada satupun yang overutilisasi. Nah, ini nanti bisa kita adjust. Oh, ini hasil dari kita tarik ke atas tadi gitu ya. Kalau kita basisnya dari sini, 1 proses itu kan 4 hari.
Tapi karena sudah kita rapikan, satu proses itu bahkan bisa 3 hari, karena 2 proses itu cukup 6 hari. Ini hasil dari adjusting untuk, jadi kalau kita dikasih waktu yang sama, berarti nanti hasilnya nggak hanya 2, tapi mungkin bisa 3. Berarti kita bisa meningkatkan target. Ini belum belum kita serahkan orang IT untuk bikin aplikasi ya, belum gitu. Kita baru mengadjust proses bisnis gitu ya. Jumlah SDM, ini beberapa perusahaan sekarang datang ke tempat kita, Mas, di tempat saya itu 4 orang pegawai kita hire mereka, ternyata tiap hari lembur. Nah, overutilisasi itu maknanya mereka harus lembur tiap hari. Jadi setiap bulan itu kayak saya bayar 15 orang, Mas, gitu ya. Kos yang kita keluarkan kayak bayar 15 orang gitu ya. Tiap hari mereka lembur, 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 sampai seolah-olah saya jadinya kosnya kayak bayar 15 orang. Nah, sebenarnya supaya nggak overutilisasi itu kayak gimana gitu ya. Perlu tambah berapa orang. Nah, kita tinggal simulasi aja. Saya masukkan tambahan 2 orang. Tadinya saya tambahin eh, eh, apa namanya 4 orang, oh ternyata malah nggak terlalu signifikan ya. Sampai saya ketemu titik temu misalkan, oh cukup saya tambahin 2 orang, itu kita nggak bisa menolak bahwa mereka akan lembur, gitu kan. Jadi kalau ada permintaan lembur, oh nggak usah, karena sudah kita simulir sebenarnya itu tuh kalau kerjanya itu disiplin jam 8 8 to 5 itu gitu ya, dan ketika makan siang itu nggak 2 jam sendiri, baru balik lagi setengah setengah 2 atau jam 2, ya pasti dia pekerjaannya akan selesai gitu kan. Nih, dengan hanya nambahin 2 orang, yang tadinya cost-nya untuk 15, sekarang nggak perlu lagi cost-nya untuk 15 orang. Cukup dari 4 jadikan tambahin 2. Nah, hasil dari kita harmonisasi, simulasi, sudah kita lihat balance-nya. Jadi load dari semua semua fungsi itu sudah balance sekarang. Dari sana saya balance semua, lihat nih, kalau ini contoh di UGM ya, kita ngerjakan total itu akhirnya 1.772. Dari SOP yang awal itu sebenarnya 1.900, kemudian jadi 1.772 dari hasil kita harmonisasi dan seterusnya gitu ya. Dari sana kita bisa, karena sudah balance, kita bisa mappingkan ke struktur organisasi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang lagi menyusun struktur organisasi, restrukturisasi itu jangan memikirkan kotak unit kerjanya, tapi pikirkan fungsinya apa saja, kemudian kita simulasi semuanya sampai keluar balancingnya, bahwa satu unit kerja itu balance dengan yang lain, itu berarti terus masuk yang Konstantin Law tadi gitu ya, yang low coupling sama high cohesion ya jadi satu struktur gitu ya. Dari sana kita bisa nyusun struktur organisasi yang lebih rapi dan sulit dibantah, dalam arti kalau ada yang komplain kita jelaskan aja. Inilah cikal bakal kemudian lahir PR UGM nomor 10 tahun 2023 tentang SOTK di UGM, yang basisnya sekali lagi bukan dari kode struktur, tapi basisnya dari proses bisnis yang kita mulai analisis, modeling, verifikasi, harmonisasi, sampai kemudian kita simulasi balance, baru kemudian kita bisa buatkan satu struktur yang lebih bagus. Jadi ada 3 nih yang di pendidikan dan pengajaran. Dari analisis proses bisnis yang kita simulasi, ternyata ini load-nya tinggi banget. 2 ini layak jadi direktur eselon 2 misalkan gitu ya. Oh, pengolahan perpustakaan dan arsip, ini load-nya nggak terlalu tinggi, proses bisnisnya kita cek gitu ya, orangnya juga nggak sebanyak yang ini, cukup jadi eselon 3. Misalkan seperti itu ya. Ini untuk cara ininya gitu ya. Nah, termasuk yang proses ininya ada 4 loh, yang di Direktorat Pendidikan Pengajaran ini anggap aja sudah jadi direktorat ya. Penerimaan, pengolahan informasi, pengembangan pendidikan dan pengajaran, ada pengolahan kesekretariatan gitu ya. 3 ini utama karena load-nya tinggi. Pengolahan kesekretariatan itu clerical job sekretaris. Fungsional yang warnanya abu-abu ini jadikan kepala sub direktorat karena balancing. Meskipun kalau kita lihat di proses bisnis itu semuanya supportingnya dari sini. Nih ya. Tapi yang kita jadikan eselon yang tinggi 1, 2, dan 3. Ini salah satu contoh gitu ya. Demikian juga dengan level di bawahnya. Apakah butuh unit ini dari balancing proses bisnis, itu bisa kita define nantinya gitu ya. Nggak bisa nambah orang, nggak bisa ngurangi target. Ajukan sistem request pengembangan software ke divisi IT, dimulailah tahapan application development governance, PADI. Nah, ini kita pakai model framework kita yang IDSA itu.
Planning itu artifaknya apa aja, analisis artifaknya apa aja, dan seterusnya, dan nanti bentuknya cycle, bentuknya siklus dia. Nah, sistem request tuh kayak gini kan. Oh, banyak orang yang komplain nih bahwa asesmen nasional itu bermasalah, lambat gitu ya misalkan ya. Masih butuh serius karena banyak yang kelewat targetnya, banyak yang nggak tercapai dan seterusnya. Nah, sistem request dibuat, lo lihat nih sistem request. Fase ini disebut dengan fase planning gitu ya. Terus orang IT-nya melakukan feasibility analysis. Layak enggak? Technical feasibility, kelayakan teknis, sampai kita hitung butuh berapa orang, butuh berapa bulan untuk membangunnya. Ini pakai use case point. Masih planning, feasibility analysis, economic feasibility. Kalau saya bangun ini worth it nggak ini? Gitu ya. ROI-nya berapa, BEP-nya berapa istilahnya gitu ya. Terus kemudian ini sesuai tupoksinya dia atau enggak, timnya akan siapa? Masih planning, masih feasibility analysis, masuknya ke organizational feasibility gitu ya. Nah, analisis dan desain itu setelah layak, diputuskan layak secara visible, ini oke kita bangun. Jadi kalau ada orang yang minta bangun aplikasi ke divisi IT itu sebenarnya boleh menolak kalau memang nggak visible secara organisasi, teknis atau ekonomi gitu. Nah, setelah dinyatakan layak, fase analisis dan desain. Standar rotasinya sudah disediakan, masuk ke standar object management group juga. Analisis to behavior-nya, desain itu komposisi dari software-nya sendiri. Makanya kalau kita tanya UI UX, database modelnya itu desain. Tapi kalau alur prosesnya kayak gimana? Itu analisis gitu ya. Terus kemudian mulai komposisinya kita, ini masuknya ke desain ya. Jadi kalau tadi alur proses itu analisis, kalau sudah kayak gini ke desain, nah ini alur lagi gitu ya, ini ke analisis. Makanya banyak yang mengatakan bahwa analisis dan desain itu mau nggak mau harus jadi satu. Karena pada saat kita mendesain komposisi dari software, di sana ada alur proses yang butuh fase analisis gitu ya. Nah, nanti seperti ini, UI UX-nya sudah jadi. Tugasnya orang IT sebenarnya nggak selesai. Sudah jadi kayak gini gitu ya. Implementasi ya, coding, testing, sudah selesai, belum selesai. Karena kita harus ukur sebelum pakai software, pengolahan asesmen nasional tadi butuh waktu 16 jam per satu survei yang dilakukan gitu ya. Dengan IT itu ternyata menjadi 10 jam. Berarti efisiensi yang kita lakukan itu 5 jam. Ini harus dihitung orang IT gitu ya. Jadi biar tahu bahwa aplikasi yang kita bangun itu ada manfaatnya gitu ya, bahwa ngurangi cost dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti dibantu di era sekarang. Di tempat saya nggak ada orang IT, Pak. Jadi proses bisnis terus saya pengen automate gimana? Nah, di era sekarang sudah banyak robotic process automation, low code, bahkan Bizagi, terus kayak Bizagi itu mengubah namingnya bukan lagi bisnis proses manajemen tapi low code platform. Lihat nanti di Bizagi ya. Itu bisa kita lakukan automation tanpa kita perlu coding. Eranya sudah seperti itu gitu ya. Nih, kalau lihat teknologi tren sudah ramai ini gitu ya. Dan apa namanya, Bapak Ibu nanti akan belajar kalau kita lihat ya sebenarnya apa yang akan digantikan oleh komputer gitu. Pekerjaan yang rutin terus-menerus non creativity itu akan digantikan oleh computing nanti gitu ya. Mengolah data besar gitu ya. Itu computing. Konsepnya bahwa komputer itu cepat tapi bodoh secara konteks, manusia itu cerdas secara konteks tapi lambat gitu ya. Makanya yang berhubungan dengan pemrosesan data besar dan seterusnya rutin tiap hari. Manusia itu cerdas tapi reliability-nya rendah. Jadi kalau pagi kerja buat kayak gini, dia kerjakan terus pakai cutter, itu sore nggak kayak gini lagi bentuknya, gitu ya. Makanya yang kayak gini rutin terus-menerus nggak ada creativity, itu komputerisasi yang jalan, gitu kan. Nih, nanti saya bahas di yang AI ya, dan platformnya sudah banyak. Ada kelas-kelas kita yang berhubungan dengan ini kayak UI Path itu ada kita kelasnya sendiri gitu. Nah, jadi simulasi proses bisnis tadinya dilakukan manual pakai Excel, analisis beban kerja pakai Excel banyak. Sekarang sudah pakai sistem platform, bahkan bisa dipakai untuk mendesain struktur organisasi. Untuk yang automation itu sudah pakai RPA sama low code programming di era sekarang. Nah, yang terakhir, kok terus rame ada dimensi-dimensi proses bisnis itu sebenarnya makhluk apa gitu ya. Nih. Jadi ini sebenarnya sudah cukup untuk bantu. Cuman organisasi kita itu tumbuh membesar ya. Jadi
Kalau kita baca beberapa buku-buku tentang digital transformation, itu sebenarnya ada perubahan paradigma juga. Nah, ada perubahan paradigma juga di digital transformation. Kalau tadi ngomonginnya hanya awalnya era 2010 ke bawah itu bikin aplikasi untuk mengotomate proses bisnis gitu, Dok. Gitu ya. Mengotomate proses bisnis. Terus kemudian eh, datang lagi. Ternyata kalau kita perlu mengotomasi gitu ya, software ini atau aplikasi ini kita pakai untuk mengotomatisasi proses bisnis, itu ternyata struktur organisasinya juga harus rapi, tata kelola BISPRO rapi, tata kelola sistemnya juga rapi, gitu kan. Termasuk kalau dia menghasilkan data, tata kelola datanya harus rapi. Nah, butuh enterprise architecture gitu ya. Apakah selesai? Enggak. Mulai tahun 2015-an, belasan lah, 2015 ke atas itu mulai rame. Sebenarnya kita pakai teknologi untuk melakukan business improvement, tapi kita harapannya bisa dipakai untuk membuat bisnis model baru. Ada insight, ada temuan dari data-data yang sudah ada. Data science-nya datang. Makanya disebut pilar-pilar digital transformation. Itu sistem gitu ya, dan infrastructure, bisnis proses, data science, tata kelolanya lewat enterprise arsitektur gitu ya. Dan ini nggak bisa jalan kalau nggak ada manusianya. Orang baru mulai sadar di era 2020-an ya, bahwa sudah bangun EA yang isinya data arsitektur yang bisa dipakai untuk pemining data gitu ya. Sudah punya proses bisnis yang bahkan sudah kita simulasi kayak tadi, sudah punya sistem, yang sistem itu jadi cerdas karena ada data science sama hasil simulasi proses bisnis, tetap nggak akan bisa jalan kalau nggak ada manusia yang ada di belakangnya. Makanya di setiap kesempatan sebuah organisasi pengen bergerak nih, apa yang kita lakukan? Didik SDM-nya dulu, didik SDM-nya. SDM-nya siap, strukturnya kita siapkan, rapikan gitu ya, bisnis prosesnya sudah bisa kita simulasikan dan seterusnya gitu. Kembali ke tadi, kok ini ngomongin proses bisnis kok jadi ngomongin enterprise architecture? Nah, karena BISPRO, data, aplikasi, itu kotak berpikir organisasinya, itu namanya enterprise architecture itu. Kalau dulu berdiri sendiri, bisnis proses berdiri sendiri, aplikasi berdiri sendiri, enggak. Sekarang jadiin satu, tata kelolanya lewat one stop service yang namanya enterprise architecture. Dengan itu, visi, misi, strategi, itu bisa kita rapikan. Kayak kita kalau ngerapikan rumah itu, yang pertama kali kita undang kan arsitek. Arsitek tolong gambarkan, nggak kita undang tukang terus kemudian kita suruh, wah bubar nanti malah gitu. Jadi kalau tukangnya yang datang dia bikin tembok, bikin ini udah rapi semuanya. Kita kelupaan bahwa harus ada listrik, harus ada RJ45, harus ada masuk ke dalam gitu ya. Nih, itulah kenapa arsitekturnya harus datang duluan sebelum teknik sipilnya datang gitu ya. Nah, kayak rumah host arsitektur itu juga ada arsitektur listrik, air, gas, aset ruangan. Nah, kalau organisasi namanya BDAT itu, bisnis arsitektur, data, aplikasi, teknologi arsitektur yang itu kita pengen selaraskan. Masing-masing arsitektur itu ada artifak. Bisnis arsitektur itu ada bisnis model, bisnis proses, bisnis model canvas tadi, bisnis proses, value chain diagram. Nah, bisnis proses yang tadi kita bahas itu, kalau dulu berdiri sendiri, kalau sekarang masuk ke dalam bisnis arsitektur di enterprise architecture gitu ya. Nah, cara bangunnya framework-nya sudah banyak, yang paling rame TOGAF, ada sertifikasinya juga, nanti trainingnya bisa ngambil juga di Brandmatics gitu ya. TOGAF framework itu simple, alur proses, jadi artifak, artifaknya kita simpan di repository, menarasikan artifak itu pakai meta model, artifak yang sudah jadi bisa reuse itu reference model loh gitu ya nanti ya konsepnya ya. Nih. Dan menjalankan proses ini lewat platform enterprise arsitektur. Platform enterprise arsitektur itu ya kayak Spark System, Abacus, Aris gitu ya, Biz Design gitu ya, Orbus dan seterusnya gitu ya. Jadi nata kelolanya di sana. Nah, AI yang indah seperti ini ternyata kenyataannya nggak indah gitu ceritanya. Ketika saya nangani beberapa klien-klien saya, ini terjadi tampak kasat mata real apa yang ada ditulis di laporan-laporan itu bahwa Gartner Research mengatakan bahwa ada 10 kesalahan-kesalahan penerapan EA gitu ya. Yang pertama kalau kita pakai framework yang ada kayak TOGAF itu sulit dipahami, rumit, malah nggak akan dipakai EA yang akan kita bangun. Yang kedua, SDM-nya nggak diajarin, nggak ditemenin, transfer knowledge-nya gagal dilakukan. Yang ketiga, organisasi itu kan sudah punya dimensi organisasi, ada visi misi, rencana strategis, resiko, KPI, standar kayak ISO misalkan.
aplikasi, data, teknologi, ini nyambungnya kemana gitu ya. Nah, 1, 2, 3 ini nggak dilakukan, John McCourt nulis di papernya, EA is dead, kata dia gitu ya. Ya, EA akan mati kalau masih pakai apa adanya framework yang ada tanpa kita adaptasi, tanpa kita improve, SDM-nya nggak kita didik, kita hit and run aja, terus dimensi organisasinya nggak pernah kita sambungin ke enterprise architecture. Organisasi itu punya proses bisnis, visi misi, ini yang harus kita sambungin ketika kita nyusun bisnis arsitektur. Paradigm shift yang tadinya kita gambar hanya untuk kebutuhan alur proses, ternyata alur proses itu ternyata terkorelasi ke visi misi strategi, terkorelasi ke compliance, ke regulasi, terrelasi ke risiko dari pekerjaan kita, ngejar KPI yang mana. Nah, ini yang kita coba sambungin. Saya punya ide, kita punya ide bahwa proses bisnis perusahaan misalkan seperti ini, leveling keduanya seperti ini, terus kemudian leveling ketiganya seperti ini, sampai kemudian keluar seperti ini, itu nggak cuma saya gambarkan seperti ini, tapi saya sambungin ke dimensi organisasi. Proses bisnis menghasilkan dan membutuhkan data apa, proses bisnis ini sudah diotomate dengan aplikasi apa, proses bisnis ini harus comply dengan standar manajemen ISO berapa gitu ya, atau peraturan pemerintah gitu ya, boleh menjalankan Renstra yang mana, ada risiko apa, ngejar KPI apa. Ini yang kita sebut dengan integrated multidimensional business architecture. Ini kita urus IPR-nya juga, hak cipta sama merek kita urus ide ini. Nah, ini kalau kita implement ke organisasi, sayangnya nggak cuma satu, tapi ada ribuan proses kayak UGM tadi 1772, di Pertamina EP itu 1254. Anak perusahaannya PLN seperti Nusantara Power atau dulu namanya PJB itu ada 3.300 bahkan. Jadi ini yang harus kita bikin multidimensi seperti ini. Tapi kalau kita sudah bisa bikin, masalah kayak gini terpecahkan. Ini contoh di PLN Nusantara Power ya. Mas Budi ini teknisi pemeliharaan. Dia bertanya, lah PLN NP ini kan gede. Saya bisa memahami karena saya orang baru ini. Saya bisa memahami organisasi ini lewat mana. Contoh visi misinya apa. Terus kemudian lari ke proses bisnis mana berhubungan dengan visi misi itu gitu kan. Bahkan kalau saya disuruh milih unit kerja, itu sebenarnya saya sudah bisa nih milih unit kerja yang saya senengin. Kalau saya tahu breakdown ke bawahnya kayak gimana dari visi misi strategi itu gitu. Mas Andi itu senior SPV pemeliharaan. Saya tuh perlu mengawasi satu program organisasi yang namanya OM Strategic Partnership. Nah, di proses bisnis mana saja program tersebut direalisasikan gitu. Nah, ini kita cukup akses ke IE, ada visi misi corporate strategy itu, nanti kita klik keluar visi misi strategi. Ini misalkan pakai balance scorecard ya, nggak ada masalah lah mau pakai model visi misi strategi, program kegiatan juga oke, mau pakai balance scorecard juga oke. Nah, di sana kita lihat, oh ternyata ada OM Strategic Partnership, tadi yang mau dicek oleh Mas Andi tadi. Mas Andi tadi pengen ngecek kan, OM Strategic Partnership itu sebenarnya nyambung ke proses yang mana. Itu cukup klik kanan, view all diagram, kalau kita pakai tools kayak Spark System ya, nanti keluar seluruh proses yang berhubungan dengan strategic partnership. Oh, ternyata OM strategic partnership itu bisa jalan kalau kita melaksanakan pemeliharaan aset, kita melaksanakan preventive maintenance dan seterusnya gitu. Kalau kita klik satu ini ya keluar proses bisnisnya. Jadi Mas Budinya paham, oh ini berarti cara saya melihat helikopter view dari organisasi itu caranya kayak gini nih ternyata gitu ya. Mas Andi juga bisa tahu bahwa kalau saya pengen mengawasi OM Strategic Partnership itu berarti dua proses bisnis yang saya awasi, aktor-aktornya siapa saja, saya juga bisa ngawasi dengan lebih cepat. Di Astra Group FIF, Mas Budi, saya pegawai baru, apa saja peran dan tugas yang harus saya lakukan? Kebetulan FIF itu merekrut UFI itu yang ngurusi kredit motor bekas gitu ya, Mas Budi ini gitu ya. Nah, di satu sisi Mas Joko itu direkturnya. Saya perlu mendisposisi tugas ini sebaiknya ke siapa ya gitu ya. Nah, itu dia. Kalau yang di bawah tugas gue apaan? Tugasku apaan? Jadi staf baru itu kalau tanya, Pak, pekerjaan saya apa? Oh, dikaploki itu. Ngapain tanya ke gue gitu kan? Lu lihat Enterprise Architecture FIF Group, di sana lihat struktur organisasi, posisimu ada di mana? Oh, ternyata di sini nih UFI officer ini. Jadi rekrutmen UFI officer baru ini cukup klik di sana, klik kanan, keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Jadi kalau dia tanya ke bosnya, bosnya pasti ngamuk-ngamuk karena harus jelasin semua. Dia tanya ke enterprise architecture, keluar semua yang berhubungan dengan pekerjaannya,
pekerjaan job role itu. Nah, kalau saya klik keluar alur prosesnya. Kalau saya minta, job desk saya jadi apa? Job desk itu disusun dari seluruh activity di proses bisnis ini, keluar urean jabatan atau job deskripsi tadi, gitu ya, dari activity-activity tadi, gitu ya. Nih, jadi si Mas Budinya bisa tahu peran dan tugasnya dia yang harus dilakukan. Mas Jokonya kalau dia harus mendisposisi, dia tahu ini saya disposisi sebaiknya ke siapa gitu ya, karena di sana sudah ada line yang struktur organisasinya keluar. Saya sudah tahu peran tugas saya, lalu saya pengen tahu KPI saya apaan. Mbak Dewi ini senior analis performance management, dia orang lama. KPI implementasi ICT Master Plan itu nggak tercapai. Nah, proses bisnis mana saja yang harus saya evaluasi. Lah, ini ngomongin KPI ya. Nanti ngaksesnya ke KPI di sini. Nanti ada KPI taksonominya. Ini kayak proses bisnis yang berlevel nih sama gitu ya. Sampai keluar satu KPI tentang implementasi ICT Master Plan. Nah, ini tinggal klik kanan keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan KPI itu. Mas Budi tadi tahu KPI-nya apa, Mbak Dewi tadi bisa ngecek kira-kira KPI implementasi ICT Master Plan itu terpengaruh ke proses bisnis yang mana? Kok ini nggak tercapai? Proses bisnis mana saja yang mempengaruhi itu gitu bisa dianalisis dengan cepat. Perusahaan saya itu perlu comply dengan apa saja, ISO 27000 kayak ISO 9001 kayak atau apa gitu. Di satu sisi Mbak Dewinya, saya perlu membuat standar baru karena dia kepala bidang hukum ya. Saya pengen menetapkan standar baru. Nah, mana saja yang terdampak. Jadi mana saja bisnis proses yang terdampak dari standar baru saya itu. Nah, ini dua sisi. Kita lihat aja standar regulasi, nanti kita buat hierarki ke bawah, ada ISO 27000 ini ternyata, ISO 27000 itu, kalau kita klik kanan, itu keluar seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan ISO 27000 itu. Si Mas Budinya bisa ngelihat ketika saya penetapan penyusunan standar audit aplikasi infrastruktur keamanan itu harus mengikuti ISO 27000 ternyata komplainnya seperti itu. Bagi Mbak Dewi, dia bisa tahu kira-kira kalau saya buat penambahan standar baru, oh ini ada standar baru yang harus kita ikuti nih gitu ya. Kalau enggak kita dinilai rendah oleh asesornya Malcolm Baldrige gitu misalkan ya. Dia bisa cek kira-kira proses bisnis mana saja yang terdampak. Nanti kelihatan di sana. Ini juga sama ya kayak tadi ya, regulasi ya. Nih. Peraturan eksternal, PP, peraturan pemerintah, PP 50 itu kira-kira terhubung ke proses bisnis yang mana nanti kelihatan di sana. Saya sudah tahu proses, saya sudah tahu KPI, regulasi. Risiko saya dalam bekerja, terjadi kesalahan perolehan data dan informasi yang tidak akurat. Ini Mas Andi, VP IT gitu ya. Nah, di proses bisnis mana yang harus saya pantau sebagai dampak terjadinya risiko tersebut, risiko yang perolehan data dan informasi nggak akurat tadi gitu ya. Nah, risk taksonominya kita cek ke bawah sampai keluar risiko yang tadi itu data informasi diperoleh tidak akurat. Saya klik kanan, keluar seluruh proses bisnis, saya bisa tracking kira-kira itu disebabkan oleh siapa aktornya, nanti bisa terlihat di sana risiko terhubung dengan baik ke termasuk ngontrolnya. Matriksnya juga bisa keluar secara otomatis. Nah, sekali lagi Bapak Ustaz, inilah enterprise architecture gitu ya, tata kelola organisasi gitu ya. Kita bisa melihat helikopter view organisasi, kita bisa tracking proses bisnis ini berhubungan dengan dimensi organisasi yang mana. Kalau ada kesalahan-kesalahan seperti ini, data WO order nih gitu ya. Ini sebenarnya data ini tuh nanti nyambungnya kemana, Bapak datanya apa, nanti kelihatan di sana karena kita punya data arsitektur loh. Data arsitektur tuh mulai dari konseptual, logical, sampai bahkan ke physical. WO itu adanya di proses mana saja dan dia itu di table mana saja ketika orang implement dalam bentuk database-nya gitu ya. Nanti EA-nya kalau sampai level detail kayak gini ya bisa membaca itu semua. Dan matriks-matriksnya bisa kita keluar secara otomatis. Jadi kalau Mas Andi itu data analis pengen cek, di organisasi kita itu punya data apa saja, tadi sudah kan hierarkinya. Terus, dan ini belum diolah loh pakai data science. Saya pengen olah pakai data science, kira-kira mana saja yang harus bisa saya olah ya. Dilihat tujuannya mau ngapain, membantu proses yang mana. Karena ada proses bisnis data matrix yang bisa nolong Mas Andi sebagai data analis untuk membuat prioritas pekerjaan dia. Kalau yang application architecture, lihat nih. Ada usulan perubahan aplikasi dari unit kerja. Gimana saya memulai prosesnya? Nah, turnover SDM pengembang di FIF tinggi. Gagal pembaruan aplikasi, SDM pengembang baru membuat kerugian operasional. Karena apa? Salah ngedit database, nambahin field yang ternyata database ini, table ini diakses oleh puluhan proses yang dia ngaksesnya nggak pakai query dulu jumlah fieldmu berapa, tapi langsung query biasa, error gitu ya.
Dan error kalau di perusahaan multi-finance, kebetulan 2 jam down, itu rugi bisa sampai 4 miliar dan seterusnya gitu ya. Nah, ini nanti larinya di sini. Oh, ternyata FIF itu punya aplikasi besarnya ada 2, core sama non-core, misalkan gitu ya. Yang core itu punya VIF Apps. VIF Apps itu punya modul apa saja loh. Nanti turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah kayak gini, sampai sub-sub modul, sampai kemudian yang sudah kita buat tadi di depan, UML-nya, use case diagramnya, itu bisa kita akses. Jadi programmer yang lama pun ketika dapat tugas untuk memperbaiki, dia tahu master zona tagih itu alur prosesnya kayak gimana, ngakses ke table yang mana, UI UX-nya seperti apa gitu ya. Nanti terlihat enterprise arsitektur ini. Proses bisnis mana saja yang sudah diautomate, berapa proses bisnis yang sudah diautomate, berapa persen, dan seterusnya nanti bisa kelihatan dengan mudah. Dan kalau ada security breach nih, ini ada security hole di PHP 7 ke bawah. Sebagai kepala bidang sistem informasi, Mas Joko, itu cukup melihat matriksnya aja. Nanti di sana kelihatan, oh ternyata aplikasi ini, dan ini itu masih pakai PHP 7 ke bawah. Ini yang harus kita benerin ya. Nah, memaintain platformnya juga lebih mudah. Itulah kenapa proses bisnis yang tadinya berdiri sendiri, kita korelasikan ke dimensi yang lain, jadilah enterprise arsitektur gitu ya. Ini sedikit paradigm shift untuk yang berhubungan dengan itu. That's all. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian tentang 5 paradigm shift di bidang bisnis proses manajemen. Konsep dan goal-nya berubah, modeling notation-nya juga berubah. Dulu tahapan, sekarang cycles. Nggak kita gambarkan saja, tapi kita simulasi. Nggak kita simulasi saja, kita automate. Alat untuk automate-nya bahkan nggak perlu orang IT. Sekarang sudah pakai RPA sama low-code. Dan nggak berdiri sendiri, ternyata proses bisnis itu harus kita hubungkan dengan dimensi organisasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.